Pada kisah yang lalu diceritakan, Rakrian Pangger dan Kirandu mempergunakan kesempatan untuk membunuh Prabu Sanjaya sebelum Prabu Sanjaya mengetahui rahasia persekongkolannya dengan saudagar Lembu Agni dan beberapa tokoh-tokoh lainnya di dalam keraton Mandini. Dan hal mana akan menutup kesempatan baginya untuk membalaskan dendam sahabatnya, Ki Darmoda, yang penguasa keraton Mandini sebelumnya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Kirandu mempergunakan kesempatan saat menyerahkan sebuah surat dari kain tebal untuk membopong Prabu Sanjaya secara licik. Lepaskan! Lepaskan! Apa sebenarnya maumu, Randu? Apakah semua ini sudah kau rencanakan, Paman Pangger? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Kalian terlambat. Terlambat, Paman. Aku sudah mencurigai semua rencana busukmu. Kau agaknya telah bersekongkol dengan Paman Sora dari Galuh. Tapi saya tidak bersalah apa-apa, Tuanku. Keluarlah, Kakang Saka, Kawulan. Apa yang sudah kau lakukan, Paman Randu? Di mana kau sembunyikan Panglima Waringin? Aku tidak tahu. Lepaskan, Tuanku. Lepaskan. Di mana kau sembunyikan Paman Waringin? Ampun, Tuanku. Dia meninggalkan arena ketika beberapa orang perwira prajurit datang membantunya. Dan ketika Tuan Prabu Sora datang membunuh perwira yang menjadi lawan-lawan hamba, Kakang Waringin sudah tidak kami temukan lagi. Bagaimana, Kakang Saka? Kawulan? Agaknya kata-katanya dapat dipercaya. Baiklah. Nah, duduk dan jangan bergerak di situ, Randu. Aku kini akan bertanya pada majikanmu itu. Sekarang kau katakanlah, Paman. Kenapa kau berbuat seperti ini? Kenapa kau berniat akan membunuhku? Apa kesalahanku? Saya tidak bermaksud demikian, Tuan. Jawablah cepat, Paman. Atau aku akan menjatuhkan hukuman padamu karena pengkhianatanmu ini dengan hukuman yang seberat-beratnya. Kejatuhan Kakang Darmotoyo dari tahta yang menyebabkan itu, Tuanku. Ampun, Tuanku. Hamba dan beberapa orang perwira di keraton ini tidak menghendaki adanya perubahan kekuasaan. Apakah kau tidak mengerti siapa Ki Darmodoyo itu? Dan milik siapakah tahta ini sesungguhnya? Iya. Hamba mengerti, Tuanku. Hamba mengerti. Ampunkan hamba, Tuanku. Jika kau memang mengerti, mengapa kau masih juga mengadakan persekongkolan dengan Prabu Sora? Kenapa? Apakah sifat serakah dan ambisimu terlalu besar? Ampun, Tuanku. Hamba menyesal telah bersikap khianat pada Tuanku. Lalu apa yang terjadi dengan Ki Surengkalasan? Ceritakanlah. Hamba telah berbuat salah, Tuanku. Hamba menangkap dan menahan saudagar permata itu karena bujukan dari Ki Lembu Agni, seorang saudagar permata yang merupakan saingannya di kota raja ini, Tuanku. Lalu, di manakah kau sembunyikan Ki Surengkalasan? Dia ada di dalam tahanan kota raja. Hamba akan segera membebaskannya, Tuanku. Bebaskan dan segera minta maaf pada mereka. Aku mengampuni kalian. Terima kasih. Terima kasih, Tuanku Sanjaya. Terima kasih, Tuanku. Semoga Dewata Agung melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan selalu. Nah, pergilah dan carilah Ki Waringin. Mintalah maaf juga padanya. Baik, Tuanku. Lalu bagaimana dengan para pengikutnya, Tuanku? Apakah mereka akan kita biarkan saja? Biarlah, Kakang Saka. Kukira Paman Pangger sudah menyesal dan dia akan dapat mengatasi para pengikutnya. Aku memerlukan banyak tenaga untuk membantu gerakanku, Kakang.
Kebijaksanaan sikap tuanku itu pasti akan membuahkan hasil yang besar pada suatu ketika. Iya, aku memang berharap demikian. Randu, kau kumpulkan para perwira dan pembesar yang semula menyatakan diri untuk bersekutu dengan kita. Aku akan membuat satu pernyataan. Pernyataan apa itu, tuanku? Seperti yang telah aku katakan pada Baginda. Aku menyesal. Dan aku akan membuat pernyataan mundur dari semua rencana itu. Pengecut! Engkau Prabu Sora. Aku juga adalah seorang yang tersingkir. Aku adalah seorang pecundang. Tapi aku bukan seorang makhluk hina yang akan membebek dan menjilat pada musuhku itu. Karena itu kau tidak boleh menyerah pada Sanjaya, Pangger. Kau harus tetap berusaha untuk menentangnya. Jika memang sikapmu hina seperti itu, kau boleh teruskan. Tapi ingat, dendammu tidak boleh terhapus. Rencana itu tidak boleh kau hapuskan, tapi tangguhkanlah. Tangguhkan sampai satu saat kau menemukan kesempatan untuk itu. Maaf, Tuan Prabu Sora. Aku benar-benar menyesal. Sepenuhnya menyesal. Prabu Sanjaya adalah seorang junjungan yang bijaksana. Aku akan berbakti dan bersetia padanya dengan sepenuh hatiku. Setan, kau membuat hatiku terbakar, Pangger. Kau telah melebarkan api dendamku. Melebarkan api dendam ini justru pada dirimu. Apa maksudmu, Prabu Sora? Aku akan menghancurkan Sanjaya dan juga para pengikutnya. Dan aku akan memulainya dari dirimu. Mampuslah kau, Pangger. Tunggu tuanku Prabu Sora. Harap tuanku mau mengampunkan Rakrian Pangger. Kau pun akan mampus, Randu, jika kau berpendirian sama dengan Pangger. Prabu Sora segera mengayunkan tangannya yang berisi kekuatan saktinya pada Rakrian Pangger. Dan pada saat yang kritis itu, tiba-tiba saja dari atas atap meluncur sebuah bayangan ramping yang didahului dengan angin serangannya yang hebat, menghadang pukulan Prabu Sora. Kau Anting Wulan? Iya, aku Prabu Sora. Dan juga aku Prabu Sora. Celaka. Menghadapi satu di antara mereka saja aku sudah mendapat kesulitan. Aku harus segera mencari jalan untuk lepas dari tangan mereka. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Untuk apa kau berbuat gila seperti itu, Prabu Sora? Kau tahu, aku pasti tidak akan melepaskanmu kali ini. Mundurlah kau, Wulan. Aku akan membunuh orang ini jika kau masih juga mendesak maju. Awas, mundur Wulan. Tidak, Kakang. Aku tidak akan melepaskan lagi manusia licik dan culas seperti ini. Mundur, atau aku akan memutuskan kepalanya di depan dirimu. Kau yang membunuhnya, Anting Wulan. Kau yang bertanggung jawab. Sementara itu keributan yang terjadi di dalam rumah Rakrian Pangger telah mengundang kecurigaan para pengawalnya yang kemudian beberapa saat saja di muka pintu dan seputar taman ruang pertemuan Rakrian Pangger telah dipenuhi oleh belasan prajurit Keraton Mandini. Jangan halangi kepergianku.
dan perwira ini akan selamat. Tidak. Tidak, manusia culas. Licik. Aku tidak akan melepaskanmu. Apakah kau benar-benar ingin membunuh orang ini, Anting Wulan? Ampun. Wulan, sebaiknya biarkan saja ia tinggalkan istana ini. Kita akan dapat mencari cara untuk menemukannya dan menghukum penjahat licik itu. Tidak, Kakang. Kau jangan bodoh. Prabu Sora juga tidak akan melepaskan Kirandu dengan begitu saja. Bukan tidak mungkin ia akan membunuh Kirandu setelah ia berada jauh dari kita. Bukankah dia dendam karena kegagalannya? Mundurlah, Wulan. Biar aku yang akan mencoba untuk bicara dengannya. Mundur? Iya. Tidak, Kakang. Kau jangan bodoh dan mudah terpedaya oleh akal liciknya. Mundur dan menyingkir dari situ. Aku tidak mempunyai waktu lagi. Kalian semua menjadi saksi. Kematian laki-laki ini adalah karena Anting Wulan. Baiklah, jika kau tidak mundur dan memberikan kesempatan bagiku untuk berlalu, aku akan membunuhnya. 1, 2. Wulan, mundur! Tidak, Kakang. Kirandu tetap akan mati di tangan manusia licik itu. Karena itu, jika memang ia harus mati, biarlah kita membalaskan dendamnya di sini. Kita akan mencincang tubuh Prabu Sora. Aku bersungguh-sungguh, Nona. Baiklah, kau lihatlah. Tunggu, Paman Sora! Kau datang, Sanjaya. Lepaskanlah Kirandu, Paman. Dan saya akan membiarkan Paman pergi dari sini dengan selamat. Tapi tuanku... Biarlah Kak Wulan. Biarlah dia pergi. Kita masih akan dapat mencarinya suatu saat nanti. Nah, lepaskan Kirandu, Paman Sora. Aku juga tidak percaya padamu, Sanjaya. Kami yang justru tidak percaya pada Paman. Tapi dengarlah ini pernyataan saya sebagai seorang raja, Paman. Lepaskan Kirandu dan Paman akan dapat pergi tanpa kami ganggu. Baiklah, aku percaya pada semua kata-katamu itu. Kau beruntung dapat selamat, Randu. Nah, pergilah sana, Randu. Selamat tinggal. Terima kasih, tuanku. Terima kasih atas pertolongan tuanku. Beribu terima kasih hamba aturkan tuanku atas pertolongan yang tuanku lakukan. Juga kalian, Nona Wulan dan Angger Sakapalwaguna. Apa yang telah terjadi sebenarnya di tempat ini, Paman? Perubahan sikap kami berdua rupanya telah menyakitkan hati Prabu Sora. Dan dia memaksakan hamba berdua untuk tetap. Wahai para prajurit dan pembesarku yang telah berkumpul di tempat ini, dengarlah. Pada hari ini aku telah memutuskan untuk merubah nama dari kerajaan ini. Dengarlah. Aku ingin memulai sesuatu yang baru. Aku inginkan sesuatu yang lain. Aku inginkan kedamaian yang tidak hanya meliputi Mandini, tapi juga seluruh tanah di bumi Jawa ini dan tanah di luar bumi Jawa ini. Karena itu buanglah dan singkirkanlah sikap saling mendendam di antara sesama kita. Dan untuk mendukung semua itu, aku akan merubah nama kerajaan ini menjadi Mataram.
Ya, Mataram sebuah nama yang kelak akan menjadi besar dan abadi bagi anak cucu kita. Sebuah nama yang akan terukir indah dalam peta sejarah di masa yang akan datang. Sampaikanlah berita ini pada seluruh rakyat di kerajaan ini. Rakyat Mataram. Agaknya Prabu Sanjaya telah memulainya. Memulai apa yang dicita-citakannya. Apakah beliau tidak tergesa-gesa? Keadaan di Mataram yang baru lahir ini belum lagi dibinanya. Kita lihat saja, Kakang. Tapi aku merasa beliau akan berhasil. Aku dapat merasakannya, Kakang Saka. Iya, kita lihat saja, Wulan. Bulan kemudian berlalu dari halaman rumah Rakrian Pangger. Sementara itu para prajurit pun berlalu sambil membicarakan keputusan besar yang telah dinyatakan Prabu Sanjaya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian akan terjadi di kerajaan Mataram yang baru lahir itu? Dan bagaimanakah dengan hubungan Raden Sakapalwakuna dan Angga?